Selamat pagi keluarga Kristus, Tuhan memberkati. Pada pagi hari ini kita akan menyimak dan belajar pada firman Tuhan, bahwa Tuhanlah penolong kita, Tuhanlah penuntun kita, dan Tuhanlah pelindungan kita. Kita akan belajar secara khusus pada hari ini mengenai intelligent as a snake, innocent as a dove. Artinya kita harus cerdik seperti ular, namun juga tulus seperti merpati. Sehingga kali kita sebagai orang percaya, kita selalu ditekankan bicara pada kekudusan. Benar sekali, kita harus bicara kudus, kita harus hidup dengan kudus, hidup dengan benar, memiliki hati yang baik. Tapi seringkali kita menghadapi, seringkali distereotipkan dengan orang yang baik adalah orang yang gampang diperdaya. Padahal dalam firman Tuhan mengatakan dengan jelas, kamu hendaklah cerdik seperti ular, namun tulus seperti merpati. Kita melihat gambaran ular. Kalau kita melihat ular, kalau saya pribadi, saya langsung terbesit pada pikiran saya adalah sosok ular kobra dengan gagahnya, mungkin kalau lebih seperti ini tangannya, dia akan seperti ini tangannya. Wah, begitu gagah, mungkin dengan gambar motif-motif pada kulitnya seperti itu. Jadi Tuhan pun juga ingin kita, selain kita seperti merpati, yaitu hidup kudus, memiliki hati yang tulus, dan tidak memiliki sifat yang jahat dalam hati kita. Tetapi Tuhan juga ingin supaya kita menjadi sosok yang berwibawa, seperti ular kobra tadi saya gambarkan seperti ini. Adalah sosok yang penuh wibawa, sosok yang tegas, sehingga juga disegani oleh orang-orang. Dan dikatakan juga adalah sosok yang pintar, yang intelijen. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita, anak-anaknya. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar, karena firman Tuhan itu begitu dalam dan akan menjadi sumber pengetahuan bagi kita semua, sumber kebenaran bagi kita semua, baik yang mendengar dan juga yang menyampaikan. Kita akan belajar mengenai firman Tuhan ini. Kita akan perhatikan ayat firman Tuhan seperti ini. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Firman Tuhan itu lengkap. Kalau kita pada saat ini orang Kristen, orang yang percaya pada Tuhan, kita memiliki suatu pedoman, yaitu Alkitab. Alkitab itu sudah disusun sedemikian rupa oleh para leluhur kita dengan tuntunan Allah Roh Kudus, sehingga menjadi satu buku yang kita kenal dengan Alkitab saat ini. Itulah firman Tuhan yang tertulis, yang menjadi pegangan kita, di mana kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kita seringkali bicara orang Kristen hidup benar, amin. Hidup kudus, itu betul sekali, amin. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Tapi seringkali kita kalau kesah seperti saat ini, mungkin dalam kondisi pandemi, dalam keadaan krisis seperti ini, kita berkeluh kesah, Tuhan, aku sudah doa, aku sudah mencari Tuhan, aku sudah baca Alkitab, aku sudah memberikan perpuluhan, aku sudah menabur Tuhan, apapun aku sudah berikan pada Tuhan. Tapi kok sekarang pekerjaanku begini, sekarang usahaku seperti ini. Tuhan katakan, engkau harus bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Apa itu? Yang seringkali kita suka lupa. Apa itu? Pada hari ini kita akan sama-sama belajar. Tuhan berkata, di Amsal 15 ayat 22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Apa itu penasihat? Pada saat era modern ini,
Penasihat itu adalah hal-hal yang harus kita belajar, bisa dari orang lain, dari buku-buku, atau juga bahkan mungkin sekarang ada lewat Google, lewat YouTube. Saya ambil contoh. Saya pada suatu waktu, sekitar 30 tahun yang lalu, saya masih SMA pada waktu itu. Saya suka melihat, memperhatikan orang cara TV show mengenai masak-memasak. Lalu saya mulai iseng, saya lihat, kok kayaknya enak ya masaknya. Yaitu yang menurut saya gampang, pada saat itu saya membuat saus asam manis. Seperti sausnya Fuyung Hai, Guluyuk, ya seperti itu. Saya coba bikin, ternyata kok gampang ya. Dan saya bikin, dan saya pada saat itu merasa diri sudah bisa. Nah, setelah beberapa kali saya bikin, saya merasa sudah bisa, dan kebetulan setelah itu ya sudah, saya tidak pernah melakukan saus asam manis lagi. Sampai 30 tahun kemudian, di mana pada saat anak saya, pada masa pandemi kan kami tentu lebih banyak di rumah, lalu kemudian kami tidak sering makan keluar, kami yang melakukan itu dengan memesan makanan lewat ojek online. Anak saya pesan Fuyung Hai. Fuyung Hai-nya datang, diantar, lalu setelah dibuka, yang ada hanya Fuyung Hai-nya tanpa ada saus asam manisnya. Bisa kita bayangkan, kita makan Fuyung Hai tanpa saus asam manis. Saya melihat anak saya kecewa, dan saya sebagai bapak pada waktu itu, kasihan ya. Ya sudah, kita mau marahkan ojek online-nya, orangnya udah pergi. Saya mau kasih bintangnya jadi jelek sekali, bintangnya 2 atau 3 atau 1 bahkan, saya kok nggak tega, gitu ya. Saya, ya sudah, saya ikhlaskan. Saya bilang anak saya, papa bisa membuat saus asam manis. Anak saya juga bingung, papa bisa? Ya, nih bisa. Akhirnya saya membuat saus asam manis dengan ingatan saya, dengan pengetahuan yang saya peroleh 30 tahun yang lalu. Yang sejak selama 30 tahun, saya tidak pernah membuatnya lagi. Dan alhasilnya tentu gagal total. Nah, setelah sejak itu, akhirnya saya juga penasaran. Masa pasan dulu saya bisa bikin? Akhirnya saya mulai belajar dengan cara apa? Buka YouTube. Ya, di era modern dan digital, ya kita buka YouTube. Saya belajar lewat YouTube cara membuat Fuyung Hai dan juga cara membuat saus asam manis. Dan akhirnya setelah saya mencoba dan akhirnya saya berhasil. Dan bahkan hasil Fuyung Hai masakan saya dan saus asam manisnya menjadi kesukaan anak-anak saya. Yang paling tidak itu menurut pandangan saya. Jadi saya cukup GR. Nah, itulah gambarannya. Artinya, jangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau banyak nasihat. Usaha kita akan berhasil kalau kita sendiri juga membekali diri dengan kita belajar supaya usaha kita berhasil. Misalnya, kita pada saat ini ingin menambah mencari nafkah, misalnya dengan memasak, membuka restoran, membuka makanan. Lalu kemudian mungkin makanan kita bumbunya enak, tetapi kita kurang pandai dalam memilih bahan baku, misalnya ikan. Sehingga bagi customer yang memakan, mengkonsumsi ya hasil masakannya saudara, itu merasa, oh ya bumbunya enak ya, tapi kok ikannya agak gimana gitu ya, kayak agak-agak basi gitu. Mungkin seperti itu. Nah, tentu akhirnya mereka tidak akan kembali lagi. Dan nanti kalian jangan bilang, Tuhan mana? Gitu. Jangan menyalahkan Tuhan karena kebodohan kita. Karena kita tidak bisa memilih bahan baku makanan tersebut untuk olahan masakan yang akan kita jual, terus kita menyalahkan Tuhan. Misalnya itu contoh kalau kita usaha makanan. Misalnya kita usaha yang lain. Misalnya engkau ingin usaha jual beli mobil. Engkau harus belajar juga cara memilih mobil bekasnya bagaimana, kerusakannya bagaimana. Engkau harus belajar supaya bisa memiliki kemampuan untuk melihat mobil ini masih layak beli atau tidak. Seandainya tidak layak beli, kerusakannya apa saja. Dan kamu harus mempunyai kemampuan seperti itu. Karena kemudian kalau engkau harus belinya, lalu engkau akan memperbaikinya. Bisa dihitung-hitung dulu.
pengeluarannya berapa, nanti dijual lagi harga berapa. Jangan sampai engkau belinya kemahalan, ongkos perbaikannya mahal, nanti begitu mau dijual, oh harganya tidak setinggi itu. Jangan sampai kemudian kalau itu terjadi, lalu engkau menyalahkan Tuhan. Nah, itu satu contoh. Engkau buka usaha apa lagi, misalnya laundry, Inatu yang saat ini lagi banyak, laundry kiloan seperti itu. Engkau buka usaha, dihitung dulu sewa tempatnya, beli alatnya, lalu kemudian musim-musimnya kapan dia rame, atau mau mendekati lebaran, atau bagaimana. Itu kalian harus belajar dulu. Itulah yang dimaksud dengan terlaksana kalau nasihat banyak. Penasihat ini bisa dari teman-teman, dari orang-orang yang kita anggap lebih senior, atau juga paling tidak dari buku atau dari internet, dari Google, dari YouTube. Itulah buat kita membekali ilmu. Kita harus benar, harus hidup kudus, tetapi kita harus juga menambah pengetahuan kita dan melakukan hal-hal yang kita lakukan. Lalu firman Tuhan juga yang lain mengatakan, Lukas 14 ayat 28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Itu di Alkitab pun juga Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus melakukan sesuatu, membangun menara, membuat sesuatu itu ada hitung-hitungannya, membuat hitungan yang cermat, yang presisi, supaya kita jangan sampai ternyata gagal. Tuhan sendiri mengatakan, hitung. Jadi kita benar harus hidup kudus, kita harus benar memiliki hati yang tulus dan mulia di hadapan Tuhan, tapi kita juga harus cerdik seperti ular. Kita harus smart seperti ular. Kita harus berwibawa seperti ular. Itu yang Tuhan sampaikan. Kita harus membekali diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan, sehingga kita makin terasah kemampuan kita, keterampilan kita dalam hal-hal yang kita geluti. Sebab seringkali mungkin kalian pada saat pandemi berusaha banyak hal, ekonomi sedang menurun. Kita harus lebih meningkatkan inisiatif kreativitas kita supaya kita bisa semakin survive di dalam berjuang, mencari nafkah. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kemampuan kita. Tidak bisa tidak. Itu juga yang Tuhan inginkan. Kita perhatikan firman Tuhan yang lain. Amsal 15 dikatakan, jawaban yang lemah lembut merendahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lalu Amsal 20, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi pembantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Ini istilahnya kalau untuk saat ini adalah sumbu pendek, gampang marah. Sumbu pendek kayak kita main petasan gitu ya, sumbunya pendek, baru dikena jas sedikit dan langsung meledak karena sumbunya pendek. Nah seperti itulah istilahnya. Kita saat ini juga kalau kita ingin berhasil, kita berkomunikasi, kan kita dalam bekerja, mencari nafkah, entah kita itu karyawan, entah kita itu juga menjadi usaha, ya, ataupun apapun itu, ya, kita sama pelanggan atau customer kita marahin gitu ya. Dikit-dikit misalnya kita jualan bakso gitu, bilang, Pak, minta tambah kuah ya. Terus kita ngomel, nambah kuah gitu. Ya, tentu pelanggan tidak akan datang ke kita. Atau kita bekerja, terus teman kerja kita, partner kerja kita dikit-dikit kita marahin. Ya, atau anak buah kita marahin. Atau yang lebih ini lagi, atasan kita sendiri kita marahin gitu ya. Ya, tentu hal-hal yang seperti itu tidak akan mendukung kita gitu. Ya, Tuhan juga mengatakan, makanya dikatakan tadi adalah kau harus berhati-hati bertindak dengan segala yang tertulis di dalamnya. Termasuk Amsal 15 dan Amsal 20 ini ada hal yang tertulis. Kita juga harus ikuti, dan sampai kita gampang meledak, gampang marah terhadap siapapun kita di dunia ini, baik kepada sesama kita, bawaan kita, atasan kita. Ya, kita harus menjaga supaya tutur kata kita lemah lembut. Lemah lembut itu bukan berarti tadi ya menjadi tidak tegas. Beda lemah lembut, tapi bisa juga tetap tegas. Tuhan mengatakan,
Cerdiklah seperti ular, namun tulus seperti merpati. Merpati digambarkan orang yang lemah lembut, tetapi ular juga digambarkan orang yang punya wibawa, orang yang punya ketegasan, orang yang punya kecerdasan. Itu yang Tuhan inginkan. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan telah tuntun kita supaya kita menjadi seperti itu. Tegas, wibawa, dan cerdas seperti ular, tetapi juga menjadi tulus dan lemah lembut, kudus dan benar di hadapan Tuhan. Itu seperti merpati. Lalu kemudian ayat firman Tuhan lagi. Bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidup kita? Untuk sederhananya, saya kasih gambaran ilustrasi, yaitu cara A. Dan nanti saya tampilkan juga cara B. Tetapi ini hanya untuk mempermudah saja. Pada kesempatan ini, izinkan saya hanya untuk menyampaikan cara A dan cara B. Itu yang saya tahu saat ini. Dan saya yakin, cara Tuhan itu banyak sekali. Bukan cuma A, bukan cuma B. Tapi bisa A, B, C, D, E, sampai dengan Z. Nanti Z lagi ada Z A, Z B, Z C. Sangat tidak terbatas, karena Tuhan itu, Tuhan kita itu dahsyat. Maha besar, maha tahu, maha kuasa. Segalanya dia tahu. Baik, karena itu kita tuh hanya terbatas. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan apa yang saya tahu. Cara A itu apa? Cara A kita baca di 2 Tawarik 20. Kita baca di ayat 16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Kita loncat ke ayat 24. Langsung ya, kita loncat. Di sini luar biasa. Ketika orang Yehuda itu tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Jadi musuh-musuhnya orang Yehuda pada saat itu yang mau diperangi, Tuhan katakan, diam aja, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan padamu. Pada saat itu yang terjadi, kalau kita baca secara lengkap ayatnya, dikatakan Tuhan membuat mereka di antara musuh-musuhnya orang Yehuda, mereka saling bunuh-bunuhan sendiri. Mereka bunuh-bunuhan sendiri. Akhirnya mereka mati sendiri, menjadi bangkai, sehingga pada saat orang Yehuda datang, di ayat 24, tinggal lihat tuh, udah berserakan itu bangkai-bangkai. Dan alhasilnya di ayat 25, dari Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Cara A ini kalau kita baca ini adalah cara Tuhan yang berikan pada kita, di mana Tuhan betul-betul kasih kita suatu luxury, suatu kemewahan luar biasa. Kita nggak usah berperang, tinggal duduk-duduk manis, terus tiba-tiba datanglah berkat, datanglah kemenangan. Itu cara A. Nah, semua ingin, saya juga ingin, saudara. Kita semua ingin tentu mendapatkan cara A. Tetapi itu adalah otoritas Tuhan, prerogatifnya Tuhan untuk memberikan cara A kepada kita. Ya, tidak semuanya bisa mendapatkan anugerah seperti ini. Itu otoritasnya Tuhan. Itu semua kehendak Tuhan. Kita nggak bisa, Tuhan aku mau cara A. Enak Tuhan, tinggal duduk-duduk, Tuhan yang berperang, tiba-tiba kita tinggal ngambil jarahannya. Kita tinggal ngambil hasil panennya. Kita tinggal nikmatinya aja. Ongkang-ongkang kaki, tokonya dapat itu semuanya. Itu cara A. Itu emang tertulis di Alkitab. Tetapi prerogatifnya Tuhan. Tidak semua orang bisa mendapatkan anugerah seperti itu. Lalu kemudian ada lagi cara B. Kita baca di Hakim-Hakim 1. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk perang melawan mereka? Firman Tuhan,
suku Yehudalah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia, maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek 10.000 orang banyaknya. Ini cara B. Jadi maksudnya, Tuhan memberikan kita berkat, Tuhan memberikan kita kemenangan, tetapi kita juga harus berusaha, kita harus bekerja, kita harus berperang. Bicara berperang di sini adalah kita mengeluarkan keringat, kita bahkan juga harus mengeluarkan darah. Ada suatu luka yang harus kita tanggung. Ya, jadi emang ada harganya. Tetapi dengan semua harganya itu, Tuhan memberikan kemenangan. Itulah janji Tuhan. Itulah cara B. Jadi ada cara A yang begitu enak luar biasa, kita mendapatkan kemewahan anugerah, diam-diam saja tiba-tiba dapat. Tapi ada juga cara B, kita harus memperolehnya dengan harus berperang, berusaha dengan upaya, dengan segala daya, ya dengan segala strategi, dengan segala biaya juga. Tapi Tuhan memberikan jaminan, itu kemenangan Tuhan berikan pada kita. Itu. Dan itulah cara B. Dan kita harus mempersiapkan diri. Paling kita harus siapkan diri untuk cara B tentunya. Kalau tiba-tiba nanti Tuhan memberikan kita anugerah menjadi cara A, yaitu puji Tuhan. Tetapi dalam hidup kita ini, kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dan kita harus melakukannya dengan cara B seperti ini. Kita harus tetap berusaha dengan cerdik, harus memiliki hati yang tulus dengan pengetahuan sehingga kita semakin pandai dalam bidang usaha yang kita geluti, atau engkau bekerja sebagai karyawan, baik itu mungkin ada yang bekerja di bank, ada yang bukan di bank, ada juga di perusahaan manufaktur, ada perusahaan jasa dan lain sebagainya. Engkau semakin pandai di dalam bidang usahamu, di dalam bidang posisimu, dan di bidang pekerjaan karirmu, dan sehingga engkau semakin kau belajar, berupaya. Saat ini apalagi yang bekerja penuh dengan sertifikasi. Ada sertifikasi pekerjaan ini, sertifikasi pekerjaan itu. Ambil saja supaya ilmu kita semakin bertambah. Kalau engkau ilmumu semakin bertambah, maka engkau semakin cakap dan tampil dalam pekerjaanmu. Itulah peperangan yang Tuhan katakan. Dalam hal ini, itulah engkau Yehuda. Engkau harus maju berperang. Engkau harus meningkatkan dirimu. Itu yang Tuhan inginkan. Yang berusaha, tambah pengetahuanmu di bidang usahamu. Dalam membuat satu perhitungan usaha atau dalam suatu proyek, bikin hitung-hitungan yang tepat. Kalau perlu belajar kanan, belajar kiri. Ambil dari Google, dari YouTube, atau dari manapun, dari referensi literatur usahamu, dan atau ketemulah dengan orang-orang yang sudah berhasil di bidangnya. Tidak ada yang salah. Dengan demikian, engkau akan berhasil. Itulah peperanganmu. Dan Tuhan akan menyertai engkau. Dan kemenangan itu akan Tuhan berikan kepadamu. Amin. Firman Tuhan, apa yang disampaikan hari ini, apa yang kita belajar adalah, nomor 1, kita harus beriman, percaya pada Tuhan. Apapun kondisimu, engkau berkata, Tuhan, engkau sudah usaha sekian kali, tapi kok belum berhasil juga. Tetap beriman dan tetap percaya pada Tuhan. No matter what, apapun itu, tetap engkau harus percaya pada Tuhan. Harus militan. Lalu kemudian, apalagi? Asah keterampilan dirimu. Perkaya dengan ilmu pengetahuan. Kita tambah-tambahkan. Supaya kita semakin cerdik seperti bulan. Lalu kita harus berusaha tanpa putus asa. Ya, terus maju lagi. Walaupun mungkin pernah gagal, mungkin pernah salah hitung, tidak masalah, maju lagi. Terus berusaha tanpa putus asa. Dan kemudian setelah itu harus selalu meminta hikmat dan tuntunan Tuhan. Karena jangan sampai karena kita sudah banyak belajar, kita sudah membekali diri kita dengan pengetahuan, kita merasa sok tahu.
kita menjadi pongah, kita merasa aku sudah tahu semuanya. Sehingga dalam membuat keputusan-keputusan, kita lupa berdoa, minta hikmat daripada Tuhan. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jadi walaupun engkau sudah menimba ilmu, menambah pengetahuanmu, engkau semakin cakap dalam pekerjaanmu, dalam bidang usahamu, tetapi harus selalu meminta hikmat dan tuntunan Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir adalah kembali lagi beriman dan percaya pada Tuhan. Beriman dan percaya pada Tuhan. Kita awali dengan beriman, percaya pada Tuhan, dan kita juga akhiri dengan beriman, percaya pada Tuhan. Dengan terus mengasah diri, keterampilan diri kita memperkaya pengetahuan kita. Kita harus berusaha tanpa putus asa, dan kita selalu meminta hikmat dan tuntunan Tuhan. Karena Tuhanlah pertolongan kita, Tuhanlah penuntun kita, dan Tuhanlah perlindungan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengundang Tuhan Yesus masuk ke hati kami sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menuntun setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, dari setiap kami, supaya kami hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Kami juga menjadi cerdik seperti ular Tuhan, dan tulus seperti merpati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang di keluarga Kristus. Tuhan Yesus memberkati, dan teruslah mencari Tuhan, dan teruslah belajar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.